Sekarang kita coba mulai dengan Via Dolorosa dan kita mulai berjalan. Nanti kita akan tiba di stage atau pos tempatnya itu disiksa begitu ya. Kita coba ikuti. Telusuri begini sudah dibentuk. Banyak juga tinggal ada gereja. Nggak bisa masuk itu ke sana. Bisa masuk. Herod's Gate Ascent. Kita sekarang sudah ada di chapel. Bait suci yang kedua, ya. Ada bait suci yang pertama, lalu ini bait suci yang kedua, di mana ini yang membangun adalah Raja Herodes. Sebenarnya bukan dia yang bangun, tapi dia memperbesar lalu memperindah. Bapak Ibu ingat cerita waktu saya pertama kali, di mana bait suci yang pertama dibangun oleh Raja Salomo, bukan Raja Daud bapaknya, tapi anaknya itu Raja Salomo yang membangun bait suci yang pertama. Bait yang suci yang pertama dihancurkan ya oleh orang-orang Babilonia yang Kaisar ya. Kemudian ada seorang wanita Yahudi yang di pembuangan namanya Esther. Nah, ketika Esther menikah dengan seorang penguasa di Persia, maka dia menyuruh orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun bait suci yang disebut bait suci yang kedua. Itu juga sekitar tahun 560-an, 61 atau 62 ya, di mana dibangun bait suci yang disebut bait suci yang kedua. Nah, bait suci yang kedua ketika zaman Romawi diperbaiki dan diperbesar oleh Raja Herodes yang ada di sini. Bapak Ibu bisa lihat. Dan inilah bait suci yang dahulu. Nah, kemudian di sini yang sekarang ada kubah emas. Nah, itu adalah bait suci di mana di tengah-tengah sini ada yang namanya batu, di mana ada tabut perjanjian diletakkan di sini. Makanya nanti saat kita menuju ke tembok ratapan itu ada di sini, tembok ratapan, yang mana orang-orang Yahudi mereka ingin berdoa dekat dengan ruang Maha Kudus, makanya berada di sini. Sedangkan bait suci kan ini ada pelatarannya. Orang bisa saja di sini, orang bisa saja, tapi mereka lebih suka di sini karena lebih dekat ke sini. Tapi sekarang sudah tidak ada, hancur, di mana di tahun 70 dari itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, tadi kita ada di Taman Getsemani, ada di sekitar sini, di bawah. Ada di bawah sini, kemudian ini adalah Bukit Zaitun. Ini yang namanya Lembah Kidron. Nah, kemudian kita akan melakukan Via Dolorosa jalan sampai menuju ke Golgota. Ketika zaman Raja Herodes, Golgota itu ada di luar, ini temboknya. Nah, sekarang tembok yang baru ada di sini. Yang saat ini saya Bapak Ibu lihat, dia buka lalu sampai sini. Itu yang zaman Ottoman, ya. Nah, Golgota kebanyakan Katolik atau selain Protestan mereka akan berada di sini. Kemudian nanti kita akan beribadah ke sini, di mana ada juga Golgota versi dari seorang yang namanya Charles Gordon. Dia adalah seorang jenderal Inggris yang menurut dia melihat sebuah bukit seperti tengkorak, ada matanya, ada mulutnya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan ada yang bingung kan di sini di dalam kok ada dua bukit Golgota, ada yang disebut sebagai di luar tembok, ada juga di luar tembok. Sekarang pertanyaannya, tembok zaman sekarang atau tembok zaman Raja Herodes? Kalau zaman Raja Herodes yang Bapak Ibu lihat ini, berarti dia ada di luar tembok. Di luar tembok batuan. Kalau ditanyakan mengenai kira-kira yang mana yang lebih mendekati, ya yang lebih mendekati, saya nggak bilang yang mana yang asli, tapi yang lebih mendekati secara arkeologi yang ada di sini. Cuma kita nanti beribadah di sini saja, karena di sini ketika Hadrianus dia menghancurkan kota Yerusalem, dia menggantikannya di
sini sebuah kuil bagi orang-orang Yahudi. Di sini juga dia hancurkan, lagi dia membangun kuil di sini. Jadi itu yang mudah bagi kita arkeologi untuk mendapatkan lokasinya. Kalau di sini penemuannya masih baru, kita tahun 1800-an. Ya, perbedaannya itu. Jadi sekarang kita ada dekat di sini namanya Gereja Antonio, di mana di dekat sinilah lokasi Tuhan Yesus mulai dihakimi, di mana ada Pontius Pilatus. Oke, bergantian sama yang lain kita akan berada di sana. Kita berada tangga skala Santa yang tadi saya sebutkan untuk naik ke dalam istana para gubernur, para petinggi Romawi ada di atas ini. Sekarang sudah hancur dan kemudian dibangun saat ini adalah sekolah atau madrasah bagi umat Muslim. Bisa lihat ada tanda di atas, itu adalah pemberhentian pertama di mana Tuhan Yesus mulai dihakimi dari atas sana, kemudian lalu dijatuhi hukuman mati. Yaitu lokasinya di sini. Kemudian yang ada di sini adalah pemberhentian yang kedua, di mana dari sini juga Tuhan Yesus mulai memanggil salib. Waktu itu kita lihat diberikan tanda dalam yang kedua di dalam gereja. Di sini Yesus dikasih untuk manggul salib, itu kasih salib untuk dipanggul. Ini ada tanda ini, stasiun 2. Ini ada Litostrotos. Kalau pasca Jumat Agung, semua warga Katolik harus melewati ini semua. Iya. Sambil membaca itu semua, sambil meratap semua. Iya. Horizon of Christ. Wow. Nggak apa-apa, ambil dari situ Bapak. Pak, ambil sini jalan Pak. Ya. Jadi Via Dolorosa ini memang dulunya ya seperti ini kan sudah banyak tempati, sudah banyak juga orang jalan, cuman kita melewati jalur-jalurnya gitu. Ini sudah stasi 4. Stasi 4 ini kita akan masuk ke dalam. Ini stage-nya Tidak, yang keempat. tidak. Perhentian ketiga yang menurut tradisi adalah Tuhan Yesus jatuh yang pertama kali. Lalu di sebelah sini ada juga gereja bagi ibu Yesus, di mana ketika pemerintahan keempat Tuhan Yesus bertemu dengan ibunya di sini. Nah, kita sekarang sudah ada di pemberhentian ke-5. Sekarang pemberhentian kelima. Di sini ada seorang Yahudi yang berasal dari Afrika Utara yang namanya Simon dari Kirene. Dia yang membantu Tuhan Yesus untuk memanggul salib. Karena Simon dari Kirene, dia orang Yahudi yang sedang menuju ke Yerusalem, karena ada 3 hari raya Yahudi, mereka wajib ke Yerusalem. Salah satunya adalah Paskah pada saat itu. Makanya dia sedang berada di sini, lalu disuluh oleh tentara Romawi untuk membantu Tuhan Yesus mengangkat salib. Lokasi menurut tradisi ada di sini. Kalau ini orang yang pegang, mungkin ada yang bertanya-tanya ketika itu Tuhan Yesus hampir jatuh lalu memegang tembok dan kemudian maka dari itu dibantu oleh Simon. Tapi tembok ini bisa dikatakan bukan dari zaman Tuhan Yesus. Ya cuma orang tradisi datang lalu memegangnya. Ya, kita masih berjalan terus menyusuri jalan Via Dolorosa. Lewat inilah Yesus membawa, dibantu kali ya oleh Simon. Yusuf Arimatea ya. Ya bukan, cuma dari Kirene. Ntar itulah kita lihat ya. Jangan di depan toko, kalau bisa sebelah sini aja. Jangan di belakangnya mereka. Sekarang kita sudah di stasiun yang ke-6.
Ada seorang wanita yang mengusap wajah dari Tuhan Yesus. Orang menyebutnya itu Veronica, tapi di dalam Alkitab tidak disebutkan nama wanita tersebut, yang mana diambil dari kata Vera, yang artinya adalah asli, dan ikono, dari kata ikon, adalah gambar asli Tuhan Yesus. Makanya disebutlah Veronica. Jadi itu adalah sebuah sarung tangan yang dipakai mengusap wajah Yesus, kemudian gambar dari wajah Tuhan Yesus terpampang kepada kain yang dipakai untuk mengusap Tuhan Yesus. Itu pemberhentian ke-6. Kita masih lanjut. Kita sudah di stasiun stage 7, pemberhentian ke-7 guys. Mana Tuhan Yesus jatuh yang kedua kali. Lanjut, ini pemberhentian Yesus jatuh kedua kali. Lemas sekali Yesus. Yang ke-8, yang mau naik ke atas sana silakan, karena nanti kita turun lagi ke bawah. Di mana pemberhentian ke-8 Tuhan Yesus bertemu dengan wanita-wanita Yerusalem. Tuhan Yesus bertemu dengan wanita-wanita Yerusalem. Mereka menangis Tuhan Yesus. Sini dia. Menangislah untuk Yerusalem. Nah, sekarang kita sudah naik tanjakan. Kita coba cek apakah sudah mendekati ke Golgota. Sepertinya belum. Ini Yesus jatuh yang ketiga kali tempat ini. Aduh. Jatuh yang ketiga kali. Nah, menurut tradisi di dalam sana, gereja yang Bapak Ibu lihat, basilika yang sangat besar, di sana itu yang disebut sebagai Golgota bagi umat Katolik dan pengikutnya yang lain. Ada Ini Yunani, Koptik dan lain sebagainya. Yang diakui versi Katoliknya ini adalah Golgota, di tempat yang nanti kita gereja ini. pergi. Bukan nanti, maksudnya besok kita akan mengadakan perjamuan di sana. Nah, di Versi sini gereja Katoliknya yang pertama ini kali itu dibangun oleh tempat Santa Golgota Helena waktu Yesus atau Ratu Helena, disalibkan. ibu dari Konstantin, yang mana dia adalah seorang kaisar. Nah, orang-orang lagi lihat di sini, di bawah daripada kubah ini Ada kucing, ada guys. sebuah tempat diperuntukkan bagi Santa Helena, karena di bawah ini di mana ditemukan salib Tuhan Yesus. Ada 3 salib, yang mana kita tahu bahwa orang yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus kan ada 2, kiri dan kanan. Nah, otomatis ketika Santa Helena menemukan salib di sini, dia menyuruh untuk tentara Romawi untuk menggali. Lalu dia menemukan 3 salib. Lalu bagaimana tahu kalau itu salibnya Tuhan Yesus? Dia mengambil seorang yang sakit dan suruh menyentuh dari ketiga salib tersebut. Dan ketika orang tersebut menyentuh salib Tuhan Yesus, maka dia sembuh. Ya, dan itulah yang namanya salib asli Tuhan Yesus. Nah, kenapa Santa Helena bisa mendapatkan di sini? Waktu Kaisar Hadrian, dia kan menghancurkan kota Yerusalem dan mengganti namanya menjadi Aelia Capitolina. Nah, tempat ibadah bukan ibadah ya, tempat di mana orang Yahudi ke sana untuk sembahyang, seperti bekas bait suci. Di sana dia membangun kuil yang namanya kuil bagi dewa Jupiter. Nah, di sini makam kudus, umat Kristen walaupun mereka adalah orang Yahudi yang percaya dengan Yesus,
mereka juga mulai berkumpul di sini, di mana Kaisar Hadrian dia membangun yang namanya kuil lagi bagi dewa Venus. Makanya dengan mudah Santa Helena waktu itu menyuruh tentara untuk menggali di daerah sini dan akhirnya mendapatkan kubur kosong Tuhan Yesus. Nah, gereja yang ada di dalam ini atau di depan Bapak Ibu, ini Bapak Ibu lihat kubahnya besar hampir sama seperti Al-Aqsa atau kubah emas. Karena ada alasannya dibangun, nanti kita bercerita mengenai Al-Aqsa dan lain sebagainya dan juga kubah emas. Nah, gereja yang saat ini dikuasai oleh 6 denominasi. Ada yang dari tadi Bapak Ibu sudah lihat, ada dari Koptik, kemudian di sini sebelah kiri ada dari Ethiopian, kemudian nanti di bawah ada dari Katolik Roma, kemudian juga ada dari Ortodoks Yunani, kemudian Assyrian dan satu lagi Armenia. Jadi gereja ini dipegang oleh 6 denominasi. Nah, ketika seorang penguasa Muslim datang ke sini dan dia memberikan kunci gereja kepada seorang Muslim, bukan kepada umat Kristen. Kenapa diberikan kepada umat Muslim atau seorang keluarga dari Muslim? Karena kalau dia memberikan kepada salah satu denominasi, nanti jadi kunci rebutan. Makanya lebih netral kepada non-Kristen atau yang beragama Muslim. Jadi dia akan membuka dan juga akan tutup pada malam hari, supaya orang-orang di dalam tidak rebutan mau keluar ataupun mau masuk ke dalam, ya. Kemudian ada satu peristiwa yang yang sungguh baik oleh seorang khalifah Omar. Ya, dia datang ke sini abad ke-7, awal abad ke-7. Dia datang ke gereja, lalu di depan gereja para biarawan yang ada di gereja menyuruh dia untuk masuk ke dalam gereja. Tapi Omar ini dia menolak. Dia bilang, oh jangan, nanti kalau saya masuk ke dalam gereja, maka gereja ini akan diubah menjadi masjid. Itu cukup bijak bagi Omar, ya. Makanya dia sholat itu di depan gereja. Nanti saat Bapak Ibu turun ke bawah, nanti ada masjid yang namanya Masjid Omar yang diperuntukkan bagi dia. Baik, kita akan masuk ke dalam gereja tapi gereja depannya itu. Nah, jadi kita sudah telusuri dari tadi, dari stasi pertama sampai stasi ke-9 kalau saya tidak salah, dan sampai di Golgota ini. Dan gereja tadi disebut sebagai Golgota, tapi itu pun yang kita jalani dalam versi Katolik, begitu ya. Ya, mengingat Yesus pernah hadir, menderita, mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, guys. Kita tahu dia naik ke surga. Ini akan tempatnya bagi kita yang percaya. Nanti kita akan buktikan dalam kekekalan. Kita sedang membaca Taurat, guys. Kubur kosong itu ada di sebelah kiri. Jadi saat masuk ke gereja bisa lihat ke depan atau foto, lalu ke kiri. Kemudian Golgota, salib Tuhan Yesus ada di situ. Tadi saya belum sebutkan ya, pemberhentian ke 10, 11, 12, 13 dan 14 ada di dalam sana. Di mana pemberhentian ke 11 Tuhan Yesus pakaiannya ditanggalkan. Itu ke 10, sorry. Ke 10 pakaiannya Tuhan Yesus ditanggalkan. Pemberhentian ke 11 di mana Tuhan Yesus dipaku di kayu salib. Pemberhentian ke 12 Tuhan Yesus wafat di kayu salib. Pemberhentian ke 13 Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib lalu diurapi, diminyaki, itu ada depan gereja di dalam. Kemudian pemberhentian ke 14 atau stasi ke 14 Tuhan Yesus dimakamkan. Ya, ada di sebelah kiri makam. Semuanya di sekitar ini di dalam gereja. 10, 11, 12, 13, 14. 14 ya. Jadi Bapak Ibu boleh masuk. Nanti jam 4 semuanya sudah kembali lagi di sini. 4:05 lah saya rasa waktu cepat. Masuknya di laut sini. Golgota. Rapi. Sebelum dimakamkan. Ini sebelum dimakamkan, tempat Yesus di mayatnya ya, mayatnya Naik, itulah dibaringkan di sini. Siapa yang mau naik silakan. Mana? Itu Golgota. Sana dulu. yang di atas itu naik. Kita atas. Naik. Ayo. Kalau yang mau naik naik. Terus mayatnya dibaringkan dan dirempah-rempahin begitu. Waduh. Foto kan apa?
kita mau coba melihat salibnya katanya guys ya. Sini diakui Yesus disalibkan. Inilah Golgota. Banyak sekali orang guys. Saya sulit untuk menjangkau ke dalam. Kita coba. Ada orang berdoa di situ. Itu diduga di sinilah tempat Yesus mati disalibkan. Orang antri untuk berdoa menjamah tempat di mana Yesus disalibkan. Di sana makamnya katanya. Kita coba cek sana ya. Loh. Enggak, itulah tadi. Jadi semua tempat-tempat kisah Yesus ini dijadikan gereja ya guys. Supaya orang bisa Gitu. Jadi untuk mengingat bagaimana Yesus itu menderita, mati, sampai dikubur. Nah, itu tempat-tempat itu digunakan sebagai gereja. Ini tempatnya luar biasa nih. Gedung-gedungnya besar sekali. Tiang-tiangnya sangat besar. Place where Jesus was buried. Yesus dimandikan mati di dalam dosa. Temboknya tebal sekali. Ke kiri, ke kiri, ke kiri. Ini antri mau ke kubur Yesus nih. Bukan. Mereka dengar penjelasan. Sorry. Versi Katolik. Di sini makamnya Yesus. Kubur kosong. Itu versi Katolik kembali ya. Tadi juga yang kita ikuti adalah versi Katolik. Orang banyak ingin sekali masuk ke dalam, antri juga. Sini foto perabkan. Foto begini. Ya. Lihat ibu-ibu aja. Ya, harus dipotongnya. Ayo berfoto kita sama dulu, Pak. Terus Ya. sama. Ini makam Yesus atau kubur Yesus. Kita lihat ini di tengah-tengah gedung begini besar ya, agung ya. Very impressive. Quelle cuore ci saranno queste qua. No, queste. Questo. Ya, begitu banyak orang untuk singgah ke stasi demi stasi. Jadi saya pikir sampai di sini aja perjalanan kita. Saya coba videokan. Ya, walaupun nggak gitu lengkap ya, tapi bisalah untuk bisa melihatnya sama-sama dengan saya. Terima kasih.